Oke. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'du. Ikhwan wal akhwat fillah rahimakumullah. Kita lanjutkan pada pembahasan Syarhus Sunnah yang telah kita sampaikan tadi pada poin yang pertama, di mana beliau berkata, "I'lamu anna al-Islam huwa sunnah wa sunnata hiya al-Islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar." Imam Al-Barbahari berkata, "Ketahuilah bahwa Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam, dan tidak bisa salah satunya berdiri sendiri tanpa yang lain." Kemudian beliau melanjutkan pada pembahasan yang kedua, pada poin yang kedua, "Famina sunnati luzumul jama'ah, faman raghiba 'anil jama'ati wa faraqaha faqad khala'a riqbatal islami min 'unuqihi wa kana dhalan mudillan." Kata beliau, "Famina sunnati luzumul jama'ah," termasuk bagian dari sunnah, ini ajaran Islam dalam perkara akidah, adalah mengikuti al-jama'ah. Faman raghiba 'anil jama'ati wa faraqaha faqad khala'a riqbatal islami min unuqih. Siapa yang membenci al-jama'ah dan melepaskan diri dari jamaah, memisahkan diri dari jamaah, maka dia telah melepaskan Islam dari pundaknya, dari lehernya, wa kana dhalan mudillan, maka dia sesat dan menyesatkan. Al-Imam Al-Barbahari setelah menyampaikan tentang pentingnya berakidah yang lurus, bahwa sunnah adalah Islam, Islam adalah sunnah, maka ada satu hal yang menjadi inti dari segala berbagai macam problem kaum muslimin, yaitu bahwa beliau menyampaikan tentang luzumul jamaah, pentingnya berjamaah. Jamaah di sini bukanlah maksudnya berjamaah berkelompok, membuat satu kelompok, membaiat satu tokoh, lalu dijadikan sebagai pionir, dijadikan sebagai ketua dan sebagainya. Tidak. Jamaah di sini adalah jamaah sahabat, di mana dalam hadis yang sangat banyak sekali, yang mutawatir, sanadnya menguatkan satu dengan yang lain, di mana Nabi SAW bersabda bahwa umat ini sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Umat ini akan terpecah menjadi 73 firqah. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya berhak masuk neraka, terancam dengan neraka, kecuali satu. Wahiyal jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Kemudian dalam redaksi yang lain, Nabi SAW menyampaikan jamaah di situ adalah ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku, yang menjadikan Nabi dan para sahabat sebagai teladan dalam beragamanya. Dan ini adalah poin dari semua hal dalam kehidupan beragama kita. Coba perhatikan, seluruh kelompok yang menyimpang dari Islam, kelompok pertama yang menyimpang dari Islam apa? Khawarij. Ya, ini kelompok yang pertama keluar dari jamaah. Khawarij. Ya. Kenapa mereka bisa menjadi firqah?
dalam hal pengkafiran kepada kaum muslimin, menghalalkan darah mereka, dan sebagainya. Rentetan dari ideologi pemahaman kaum Khawarij. Kenapa? Karena mereka tidak mengikuti para sahabat. Intinya itu. Muncul lagi Qadariyah pada masa Abdullah bin Umar, di mana dua orang dari Basrah, mereka berangkat ke Makkah bertemu dengan Abdullah bin Umar. Bertanya kepada Abdullah bin Umar, "Ya Abdullah bin Umar, engkau adalah sahabat Nabi SAW. Ya, sesungguhnya di Basrah ada seorang yang mengatakan bahwa ya hidup ini adalah kehendak kita, ya, apa adanya saja tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala." Maka kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, kalau kamu menjumpai mereka, katakan bahwa Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari Abdullah bin Umar. Demi Allah, seandainya mereka infak sebesar gunung Uhud berupa emas, tidak akan diterima oleh Allah sampai mereka beriman dengan takdir. Muncul Qadariyah. Dan ini masanya bukan 14 abad seperti zaman kita. Ini masih sangat dekat sekali dengan sahabat. Ya, tapi mereka tidak beragama sebagaimana beragamanya para sahabat, maka menyimpang. Keluar lagi setelahnya ada Jahmiyah yang menolak asma dan sifat Allah. Ya. Yang dipunggawai oleh Jaham bin Safwan. Ya, Jaham bin Safwan, maka dikenal dengan kelompok Jahmiyah. Ya, Jahmiyah ini kalau dicari tahu sebenarnya bagaimana, kenapa ada orang yang tidak meyakini asma dan sifat Allah, bahwa sifat Allah itu tanpa kaifiyah, tanpa, ya, banyak yang dinafikan. Bahwa sifat Allah itu tidak ada. Kemudian asma Allah tanpa sifat, bahkan menghilangkan secara kulliyah. Jaham bin Safwan ternyata belajar kepada Ja'ad bin Dirham. Ya. Kemudian Ja'ad bin Dirham juga belajar kepada Ja'ad bin Dirham belajar kepada seorang yang bernama Talut. Dan Talut ini belajar kepada Labid bin Al-A'sam, seorang yang menyihir Nabi SAW. Yahudi. Jadi, kalau diruntut itu ternyata Yahudi. Pemahaman Jahmiyah. Ya, itu. Keluar dari Islam. Dalam artian mereka menyimpang dari ajaran Islam yang murni. Muncul lagi kaum Mu'tazilah mengadopsi berbagai macam pemahaman itu. Dalam masalah takdir, Qadariyah. Ya, Mu'tazilah itu Qadariyah dalam takdir. Kemudian dalam masalah takfir, mereka membuat lagi. Ya, dia itu dihukumi bukan muslim, tetapi kalau mati kekal dalam neraka, orang yang melakukan dosa besar. Maka dikenal fi manzilah baina manzilatain, dia di antara dua kedudukan, tidak di surga, tidak di neraka. Di mana? Mu'tazilah. Ya. Muncul lagi istilahnya Sufiyah, ya. Wah, macam-macam sampai pada zaman kita sekarang ini. Kenapa mereka bisa menyimpang? Tidak sebagaimana para sahabat dulu. Ya karena mereka tidak beragama sebagaimana metodologi beragamanya para sahabat. Ya, itu inti dari segala inti. Karena itu Imam Ahmad berkata dalam Usulus Sunnahnya, ya, beliau berkata Usulus Sunnah, pokok ajaran agama Islam adalah at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah. Berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh sahabat Nabi, sahabat Rasulullah. Karena itu intinya sebetulnya. Ya, karena itu Al-Imam Al-Barbahari menyampaikan hal ini, Masya Allah, mengingatkan kita tentang pentingnya berpegang teguh dengan jamaah sahabat. Dari mana kita tahu metodologi sahabat? Dari apa yang mereka fahami.
dari ayat, dari hadis, kemudian kita bisa pelajari. Kita baca buku-buku tafsir, kita pelajari buku-buku hadis yang dimana di situ ada athar-athar dari kalangan sahabat dalam menafsirkan ayat, ayat sifat, dalam masalah takdir dan sebagainya. Maka kemudian disitulah kita bisa menjadi seorang muslim yang sejati, muslim yang mengikuti metodologi para sahabat. Ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita dengan manhaj yang hak ini sampai Allah mewafatkan kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Pada poin pertama dan poin kedua di kajian kita kali ini. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Belum? Ya. Tafadhol, barangkali ada yang mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mungkin dulu jamaah Islamiyah atau N11 kan pakai hadis la Islamah ila jamaah. Bil jamaah. Nah, ini mereka memaknai ya Islam itu harus berjamaah dan harus dibaiat lagi gitu. Bagaimana? Nah, masalah al-jamaah dengan makna kita memiliki pemimpin, betul. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Muslim, man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah, mata mitatan jahiliyah. Siapa orang yang mati dalam kondisi tidak memiliki baiat di lehernya, maka dia mati jahiliyah. Tapi berbaiat di sini kepada siapa? Ini yang jadi masalah. Bukan masalah syariat baiatnya. Syariat baiat ada. Tetapi baiat ini kepada siapa? Apakah kita ngambil tokoh, lalu kita baiat jadikan pemimpin? Maka setiap orang nanti akan punya tokoh sendiri-sendiri, dan itu akan memicu perpecahan dari kalangan kaum muslimin. Karena itu para ulama telah bersepakat ijma' bahwa yang dimaksud dengan hadis tersebut adalah imam al-a'zam, yakni imam yang besar yang bisa membawahi seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada, yaitu khalifah. Dan ahlu sunnah bersepakat ijma' bahwa khalifah itu harus dari orang Quraisy, ya, sebagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu menyampaikan bahwa khalifah itu harus dari orang Quraisy, innamal khilafah li Quraisy. Dan mana orang Quraisy? Orang Kediri mengangkat satu orang, membuat ya sendiri, ya, Nur Hasan Ubaidillah Madigol. Yang satu lagi N11 bikin lagi, yang sini bikin lagi, di Irak, Syam, Suriah, ISIS, Abu Bakar Al-Baghdadi, dan masing-masing kelompok itu mengklaim bahwa mereka adalah khalifah yang sah. Maka terjadilah pertumpahan darah di mana-mana. Kenapa? Karena kalau ada dua khalifah, yang satunya tidak sah dan harus dihilangkan. Nah itu. Ini akan membuat kaum muslimin terpecah, terkotak-kotak. Ya. Dan sekarang takdir Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak memiliki sistem pemerintahan seluruh dunia. Sebagaimana Nabi SAW sudah menyampaikan bahwa al-khilafah ala minhajin nubuwah 30 sanah. Khilafah dengan manhaj Nabi itu hanya 30 tahun. Ya. Dan itu dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu 2 tahun. Kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu berapa tahun Umar? 9. Dua apa berapa? 9 tahun. Kemudian Uthman bin Affan selama 12 tahun. Kemudian Ali bin Abi Thalib sisanya. Kemudian 6 bulan oleh Al-Hasan bin Ali. Sangat sedikit sekali. Setelahnya adalah mulkiyah. Jadi kerajaan tapi masih memiliki keinginan untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Umayyah, Abbasiyah dan seterusnya. Sampai terakhir adalah Turki Utsmani, ya. Itu pun sudah
banyak penyimpangan dalam berbagai macam lini kehidupan ya kaum muslimin. Dan kita sekarang kondisinya sudah berbeda dengan kondisi pada masa itu, sehingga para ulama telah bersepakat tentang bolehnya ta'addudul a'immah, berbilangnya pemimpin, karena memang tidak bisa disatukan kaum muslimin. Ta'addudul a'immah, di Saudi punya negara sendiri, di Mesir punya negara sendiri, di Aljazair, kemudian di Tunis, di Uni Emirat Arab, di Indonesia, mereka sudah memiliki sistem negara sendiri ya. Nah ini, maka kita tidak boleh mengingkari khilafah. Kalau memang itu hak, kita tidak boleh mengingkari karena khilafah telah diterapkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Tetapi sistem khilafah yang didengungkan oleh orang-orang sekarang ini jauh sekali dari sistem nubuah yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabat. Ya, jauh sekali dari pengkafirannya, ya, dari bagaimana menganggap orang yang di luar dari kelompoknya dan sebagainya. Itu sangat jauh sekali, ya. Nah, dan kaidah dalam masalah semacam itu adalah syubhat yang paling kental di antara mereka adalah syubhat yang paling kental adalah ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Apa yang tidak tegak sesuatu kecuali dengannya maka itu hukumnya wajib. Jadi hukum Islam itu kita harus menegakkan hukum Islam. Mana hukum negara yang menegakkan qisas, potong tangan, yang menegakkan rajam, yang menegakkan qisas dengan pembunuhan? Kan semacam itu dakwahnya kan. Kita harus punya dan sebagainya. Dan mereka mengatakan itu adalah wasilah yang harus kita miliki, wajib hukumnya. Kalau kita tidak, maka kita akan berdosa. Akhirnya banyak yang terpengaruh dengan propaganda mereka. Maka kita katakan berbeda antara ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib dengan ma la yatimul wujubu fahuwa wajib. Tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengannya, maka dia wajib. Dengan yang kedua, apa yang tidak sempurna hukum wajib kecuali dengannya, maka dia wajib, maka dia tidak wajib. Bedanya gimana? Bedanya begini. Orang yang akan haji, Anda kaya, Anda punya kesehatan, materi punya, ya, memungkinkan untuk haji ada, maka Anda ketika itu wajib mendaftar haji. Jika Anda sudah ditunjuk, fulan dapat misalkan kloter sekian, pemberangkatan tanggal sekian, Anda mampu semuanya, wajib ketika itu. Tapi pertanyaannya sekarang, penghasilan pas-pasan, terkadang minus, ya. Apakah wajib mengumpulkan uang agar mampu? Berbeda dengan yang tadi. Ini ma la yatimul wujubu. Kewajibannya itu belum ada. Karena tidak adanya kemampuan. Berbeda dengan yang tadi, dia sudah ada kemampuan, kewajibannya sudah jatuh. Maka ketika kewajiban itu sudah jatuh, dia harus melakukan. Berbeda dengan yang ini, ma la yatimul wujub. Wujubnya saja, wajibnya saja belum ada. Kenapa? Karena kita tidak mampu. Kemampuan. Jelas ya? Contoh lagi, misalkan orang tua yang renta. Orang tua renta. Pada asalnya dia wajib puasa. Tapi kalau dipaksakan puasa nggak mampu, maka dia fidyah. Apa hukumnya orang tua berusaha menjadi seperti muda lagi? Misalkan ada orang tua nih, karena dia punya penyakit tertentu yang melemahkan dia untuk puasa, nggak mampu, sehingga dia fidyah, ya.
Dan ini lama penyakitnya. Apa hukumnya mengobati penyakit itu? Apakah hukumnya wajib untuk agar bisa puasa? Wajib? Jawabannya tidak. Karena kewajiban belum jatuh pada dia. Itu yang dikenal dengan ma la yatimul wujubu. Ma la yatimu al-wujub. Berbeda antara keduanya. Ya. Sekarang kaum muslimin terpecah menjadi beberapa negara, menjadi mungkin puluhan negara. Kira-kira seluruh dunia ini mampu tidak dipimpin dengan satu khalifah? Tidak akan mampu. Ya. Tidak akan mampu. Kenapa? Kan lihat sendiri kaum muslimin saling ya berbeda, saling memiliki keinginan untuk memiliki negara sendiri dan sebagainya. Itu sudah terkotak-kotak semacam ini. Ya. Maka jargon mendirikan khilafah terus itu juga tidak benar. Karena khilafah itu wasilah. Yang terpenting adalah kita masih bisa menerapkan hukum-hukum Islam. Apa hukum-hukum Islam? Hukum-hukum Islam bukan hanya potong tangan, bukan hanya qisas, pembunuhan dibayar pembunuhan, ya, darah dengan darah, bukan hanya masalah rajam, bukan. Hukum Islam itu banyak sekali. Salat 5 waktu hukum Islam, zakat hukum Islam, adzan hukum Islam, salat berjamaah hukum Islam, menikah sesuai dengan syariat hukum Islam. Banyak sekali dan itu adalah semuanya hukum Islam. Kenapa kita ribut terus dengan perkara satu ini yang kita memang tidak mampu, lalu kita tidak fokus dalam perkara ini? Ya, inilah jalan salaf yang kita tempuh dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah memberikan kaum muslimin selalu dalam kebaikan. Wallahu alam. Cukup ya? Cukup. Nah, mudah-mudahan kajian kita bermanfaat. Apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari saya dan dari syaitan. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki manis apa? Apa? Manis.